Jadi teman-teman, banyak asumsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat pada hari ini yang menilai bahwa pendidikan karakter, baik sebagai wacana maupun program, telah gagal mengatasi problem krisis karakter di tengah-tengah masyarakat. Berbagai kasus seperti maraknya korupsi, kriminalitas, tawuran, dan kekerasan, tren penyimpangan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh kasus yang bisa kita sebut. Pertanyaannya, mengapa pendidikan karakter yang menjadi amanah dari sistem pendidikan nasional malah menunjukkan kecenderungan disfungsional terhadap upaya mengatasi krisis di atas? Lantas, apa yang salah dengan wacana atau program pendidikan karakter yang tengah berkembang ini? Dalam logika fungsionalisme struktural, segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak berfungsi akan kehilangan eksistensinya dan pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya. Demikian pula pendidikan karakter, bukannya tidak mungkin juga mengalami nasib semacam itu. Sebab, sebagai sebuah sistem yang diwacanakan atau terprogramkan, pendidikan karakter akan eksis dan fungsional keberadaannya manakala keberadaannya tersebut disupport oleh sistem sosial di masyarakat. Jika tidak, patutlah mengalami kegagalan. Masih berdasarkan logika fungsionalisme struktural, pendidikan karakter yang berada di tengah-tengah masyarakat kita, baik sebagai wacana atau program, hemat saya tak lebih dari sekedar instrumen dalam sistem sosial, yang mana keberadaannya amat bergantung dari keseimbangan bagian-bagian atau unsur-unsur yang masing-masing saling berhubungan, menyatu dan menyokong satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain, sebagai sebuah sistem yang mana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, meskipun masing-masing mempunyai fungsi menyokong satu dengan yang lain, dalam sebuah konsensus atau keteraturan sosial yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan karakter. Sehingga berdasarkan logika ini pula, ketika perubahan terjadi pada salah satu atau beberapa bagian atau unsur-unsur dari mekanisme pendidikan karakter yang diberlakukan, maka secara otomatis akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada mekanisme yang diberlakukan pada bagian atau unsur yang lain yang juga penting dalam konteks ini. Dalam logika fungsionalisme struktural, pendidikan karakter di tengah-tengah masyarakat sebagai wacana atau program akan berjalan normal jika masing-masing bagian-bagian atau unsur-unsur dari sistem sosial menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, dalam hal ini, saya ingin meminjam pandangan Talcott Parsons. Menurut Parsons, persyaratan fungsional yang harus dipenuhi sistem sosial, antara lain, yang pertama, sistem sosial yang kondusif harus terstruktur, ditata sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis antar bagian atau unsur-unsurnya. Kedua, untuk menjaga keberlangsungan program-program sistem sosial harus mendapatkan dukungan yang diperlukan dari keseluruhan bagian atau unsur-unsur di dalam sistem sosial. Ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan bagi program-program. Keempat, sistem harus mampu mendorong partisipasi yang memadai dari anggotanya dalam mewujudkan program-program. Kelima, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu keseimbangan hubungan bagian atau unsur-unsur di dalam sistem sosial sehingga kondusif bagi program. Keenam, bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam program dan mengaburkan tujuan-tujuan program yang ingin dicapai, sebisa mungkin harus dikendalikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk keberlangsungannya, sistem sosial memerlukan bahasa yang disepakati dan kondusif bagi program-program. Untuk itu, pendidikan karakter sebagai sebuah instrumen yang diharapkan eksis dalam sistem sosial dan fungsional dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang berhubungan dengan krisis karakter, selayaknya representatif terhadap 4 imperatif fungsional, yaitu apakah pendidikan karakter sebagai sebuah instrumen telah mampu diadaptasikan, telah mampukah ia dirumuskan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, telah mampukah ia terintegrasikan, dan telah mampukah ia dipelihara pola-pola yang kondusif bagi eksistensinya. Keempat imperatif fungsional ini yang dalam skema Parsons kita kenal dengan skema agil, ini bekerja dalam skema organisme perilaku, sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem kultural. Dalam konteks pendidikan karakter, teman-teman, sistem
Organisme perilaku ini adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi wacana dan program-program pendidikan karakter. Dalam pengertian wacana dan program-program pendidikan karakter ini menyesuaikan diri dengan lingkungan sistem sosialnya, atau menyesuaikan lingkungan sistem sosial dengan kebutuhannya. Berikutnya adalah sistem kepribadian, yaitu melaksanakan fungsi pencapaian tujuan, yang berarti sistem sosial harus menetapkan tujuan-tujuan sistem yang kondusif bagi pendidikan karakter dan mampu memobilisasi sumber daya yang ada dalam mencapainya. Selanjutnya adalah sistem sosial yang menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi bagian dari komponen-komponennya yang kondusif bagi eksistensi wacana dan program pendidikan karakter. Kemudian yang terakhir adalah sistem kultural yang berfungsi melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka bertindak sejalan dengan kebutuhan kondusivitas wacana dan program pendidikan karakter. Kaitannya dengan eksistensi pendidikan karakter sebagai wacana dan program. Relevanlah apa yang diasumsikan oleh Parson bahwa sepenting-pentingnya struktur lebih penting lagi sistem kultural. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini, kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan masyarakat dalam sistem sosial. Kultur menengahi masyarakat dalam interaksi antar aktor, mengintegrasikan kepribadian, dan menyatukan sistem sosial yang mengkondisikan wacana dan program pendidikan karakter. Dengan logika ini, jadi kita bisa mengerti ya teman-teman mengapa pendidikan karakter baik sebagai wacana ataupun program dalam mengatasi problem krisis karakter di tengah-tengah masyarakat terus saja mengalami kegagalan. Bisa jadi penyebabnya karena sebagai sebuah instrumen, wacana dan programnya telah gagal diadaptasikan, telah gagal dirumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat, gagal pula ia terintegrasikan, dan gagal pula ia dipelihara pola-pola yang kondusif bagi eksistensinya.